Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kehadiran mahasiswa dan mahasiswi semuanya hari ini di Zoom dalam acara praktikum ya, praktikum bersama. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kita semua bisa hadir di sini, sehat semua, mudah-mudahan ya insya Allah. Sebelum kita memulai, kita baca doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita mulai berdoanya, silahkan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin memastikan kalian semua sudah prepare dengan laptopnya sudah, paket datanya sudah ya. Kemudian alat tulis terutama juga disiapkan. Mudah-mudahan kita hari ini lancar semua. Kemudian saya juga ucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu dosen sekalian yang sudah bergabung. Selamat malam Bapak dan Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kalau begitu tidak menunggu lama, kita akan mulai langsung acara hari ini. Bapak Romi, sudah siapkah Bapak Romi? Sudah Bu Widi. Ya, oke, Bapak Romi sudah siap. Mari kita mulai saja langsung Bapak Romi ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan dimulai Bapak. Baik, terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa kita semua teman-teman mahasiswa yang dari Universitas Papua di ujung timur, selamat malam. Kemudian teman-teman dari Khairun Ternate juga selamat malam. Kemudian dari Mula Warman dan Lambung Mangkurat, selamat malam. Kemudian teman-teman dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Riau, selamat malam juga. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harap kita semuanya masih semangat untuk belajar bersama ini dengan melanjutkan materi-materi praktikumnya. Saya juga ucapkan selamat datang dan bergabung kepada Bapak Ibu dosen dari masing-masing universitas. Mohon izin untuk sharing informasi di sini. Saya Romi Joneri dari Universitas Riau Pekanbaru. Baik. Saya ingin sedikit mengulas sebelum kita lanjutkan materinya. Dengan tema yang masih sama, yaitu tentang perolehan data spasial, atribut, dan pembuatan peta tentunya ya. Jadi pembuatan peta nanti kita akan lakukan di sesi terakhir untuk materi yang pertama ini. Baik, saya yakin kita mengenal semua dengan data spasial. Jadi khususnya yang akan kita geluti dalam beberapa waktu ke depan ini, kita akan mengupas diskusi banyak dengan menggunakan data vektor. Nah, ini
saya lihatkan lagi data vektor itu ada 3 fitur. Yang pertama fitur poligon seperti yang kita lihat. Ya. Jadi salah satu ciri poligonnya, jadi ketika kita tampilkan di aplikasi sistem informasi geografis itu garisnya ada isinya. Ya, jadi ada isi dia. Tidak kosong di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, garisnya berwarna hitam, di dalamnya ada warna. Nah, itu mengindikasikan data tersebut tipenya atau fiturnya adalah poligon. Oke. Berikutnya adalah polyline atau line atau garis dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau garis saya sudah jelas, garis. Ya. Tidak akan ada isinya dia atau pattern atau pola di dalamnya. Jadi hanya garis saja. Nah, kalau garis bisa merepresentasikan atau menggambarkan objek di permukaan buminya seperti jalan, sungai, batas administrasi, garis pantai. Nah, itu direpresentasikan melalui fitur garis atau polyline. Yang berikutnya adalah fitur poin. Nah, kalau kita lihat yang berwarna sebaran titik berwarna merah itu adalah data vektor dengan tipe data atau fitur data poin. Ya. Nah, representasi poin bisa macam-macam, kota, bisa pulau, bisa mall, bisa bangunan, dan macam-macam, tergantung dari kita ingin merepresentasikannya objek apa dengan menggunakan fitur poin. Ya. Begitu juga garis, begitu juga dengan poligon. Setiap objek di permukaan bumi kita bisa representasikan dengan menggunakan ketiga fitur ini. Nah, nanti kepentingannya tergantung dari faktor pembatasnya. Misalnya salah satunya adalah skala data yang kita gunakan. Ya. Nah, bangunan dengan skala 100.000 dibandingkan dengan skala 1000 itu akan berbeda fitur representasinya. Di skala 100.000 bangunan masih bisa kita representasikan dengan poin. Tapi kalau sudah skalanya besar, misalnya 1000, dia harus direpresentasikan dalam menggunakan fitur poligon. Ya, oke. Baik. Setiap data spasial yang kita akan gunakan nanti akan berkaitan atau membawa informasi, dan informasi itu disimpan dalam atribut. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang terlihat di slide ini, itu di sini memperlihatkan data fitur poligon. Kemudian kalau kita buka informasinya, maka semua informasi untuk poligon-poligon itu disimpan pada atribut. Atributnya adalah atribut 2 dimensi, seperti tabel yang biasa kita gunakan di Microsoft Excel. Nah, ada baris, ada kolom. Nah, setiap objek spasial itu akan berkaitan dengan baris pada tabelnya. Ya. Jadi kalau kita pilih poligon-poligon itu seperti yang terlihat di gambar, berarti kita akan memilih baris. Jadi kalau kita pilih poligon, maka kita akan memilih, otomatis kita akan memilih barisnya. Ya. Nah, kemudian selain baris nanti akan ada kolom. Nah, setiap kolom akan menyimpan informasi spesifiknya. Ya, akan menyimpan informasi spesifik. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini ada nama underscore cup. Itu mengindikasikan di kolom itu akan menyimpan nama kabupaten dari poligon yang dibangun. Begitu juga untuk poligon-poligon yang tidak terpilih. Jadi kalau dari gambar ini
poligon yang dipilih atau terpilih itu warnanya adalah warna kuning yang pekat gitu ya. Sementara yang tidak terpilih itu kuningnya lebih muda. Baik. Nah, kemudian ada lagi kolom nama provinsi, kode kabupaten atau yang disingkat di situ ya. Kode provinsi, provinsi, kabupaten dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk kolom atau informasi itu bisa banyak, bisa ditambahkan lagi kolomnya. Sesuai dengan kebutuhan pengguna atau kita sebagai penggunanya, kita butuh informasi apa lagi yang akan kita simpan untuk poligon yang kita bangun. Misalnya kita ingin menambahkan jumlah penduduk, maka kita bisa tambahkan kolom, bukan baris yang kita tambahkan ya, tapi kolom yang kita tambahkan. Kalau kita tambahkan baris, berarti kita menambah poligonnya, menambah fitur poligon. Kalau kita hapus baris, berarti kita menghapus poligon juga. Bukan hanya tabelnya saja, tapi juga data spasialnya ikut kita hapus. Jadi hati-hati menghapus baris. Kalau baris kita hapus, berarti kita juga menghapus poligonnya. Kalau poligon kita hapus, berarti kita menghapus baris pada tabel informasinya. Ya, oke. Ini saya lanjutkan lagi. Ini mereviewnya saja. Nah, bahwa tabel atribut yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk setiap fitur data spasial, apakah poligon, garis maupun titik, itu merupakan penyimpanan data dalam format basis data atau database. Ya. Maka kalian lihat nanti di komponen file data spasial seperti minggu lalu yang sudah disampaikan, akan ada satu file dengan ekstensi .dbf. DBF itu singkatan dari database file. Nah, ketika kita ingin menyimpan satu informasi, misalnya di sini, saya akan menambahkan di gambar ini, saya akan menambahkan satu kolom lagi. Nama kolomnya adalah J_PDK, singkatan dari jumlah penduduk. Kemudian tipe datanya akan digunakan adalah integer. Ya. Tidak menggunakan teks atau string. Kenapa? Karena yang akan digunakan nanti, data yang akan dimasukkan nanti adalah data berupa angka. String juga bisa menampung data berupa angka. Tapi ketika kita melakukan penjumlahan, maka string, tipe data string tidak bisa digunakan untuk penjumlahan. Kan nanti ketika kita membangun informasi apa yang akan kita tambahkan lagi pada data spasial untuk setiap fitur vektor yang kita miliki, kita akan diminta untuk membangun berdasarkan nama kolomnya atau nama fieldnya apa, kemudian tipe data yang akan kita gunakan. Kemudian nanti ada di bawahnya lagi ya, length. Berapa jumlah karakter yang ditampung oleh kolom itu. Jadi kalau kita nyatakan 11 karakter, maka karakter yang ke-12 akan dipenggalnya. Otomatis akan dipenggal. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai tipe data, nanti teman-teman bisa akses melalui tautan yang sudah saya sampaikan di sini. Bisa dibaca apa itu integer, integer 64 bit, real, date, and time. Jadi biar tidak salah untuk menggunakan tipe data ketika kita ingin menambahkan field atau kolom informasi tertentu pada atribut data spasial yang kita gunakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Karena ini harus clear ya. Jadi nanti untuk kedepannya dalam proses penggunaan softwarenya kita nggak bingung lagi. Pemahaman mendasar tentang data spasial khususnya data vektor ini harus clear, harus dipahami apa itu garis, poligon, dan titik serta atributnya. Memang kita belum sampai ke atribut. Hari ini kita akan bekerja sedikit dengan atribut. Oke, tidak ada pertanyaan, asumsinya bisa dipahami. Baik, saya ulang sedikit untuk apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan ya minggu lalu, bahwa kita sudah mencoba untuk mendapatkan data spasial. Kita melakukan perolehannya melalui perolehan tidak langsung, melalui layanan daring dari kalian sudah diminta untuk mendownload data dari Inagio Portal, kemudian kita sudah coba gunakan base map yang ada di Quick Map Service, kemudian kita coba untuk dari salah satu minggu lalu dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, kita coba download datanya, kemudian kita coba untuk gunakan keyword tertentu dari search engine, dan juga kita sudah gunakan data yang saya berikan kepada teman-teman untuk digunakan dalam praktikum ini. Jadi ini adalah tampilan dari portal Inagio portalnya atau Tanah Air Indonesia Go.id. Ya, mulai dari skala 1/10.000 sampai 100.000 disediakan di sini, tinggal dipilih. Tapi tidak semua atau seluruh wilayah Republik ini memiliki data yang sama. Ya, kalau 50.000 itu sudah dimiliki oleh seluruh daerah. Tapi untuk skala-skala yang lebih besar lagi, tidak semua daerah yang memiliki skala yang lebih besar. Ya, oke. Jadi setiap kotak-kotak itu merupakan grid data yang bisa kita unduh, dan warna itu mengindikasikan skala yang tersedia untuk daerah tertentu. Kemudian ini salah satu contoh dari Quick Map Service, ada layanannya banyak sekali dan kita sudah coba beberapa layanan. Ya, jadi nanti kalau mau buat peta nggak ada alasan lagi tidak ada data peta dasarnya, jadi sudah disediakan di Quantum QGIS ini. Kemudian ini contoh dari layanan daring Pemda, pemerintah daerah. Jadi saya pikir setelah saya coba browsing lagi, sepertinya seluruh Pemda itu menyediakan. Jadi ada satu kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah hingga ke tingkat kabupaten untuk membangun atau berkontribusi dalam One Map Policy. Jadi seluruhnya baik di tingkat kabupaten maupun provinsi itu membangun layanan-layanan daring data spasial. Ya, kalau ini contohnya untuk di Provinsi Riau, namanya Geoportal Pemerintah Provinsi Riau. Nanti kalau di daerah teman-teman mungkin punya nama sendiri untuk geoportalnya masing-masing. Ya, dan ini bisa di-download datanya. Oke, kalau mau cari di search engine, misalnya di Google, tadi saya coba ketik shapefile Indonesia, banyak sekali yang menyediakannya. Baik yang secara resmi menyediakan, resmi artinya institusi pemerintah, ataupun yang tidak resmi, mungkin dia dapatnya resmi tapi dia postingkan lagi di websitenya yang mereka miliki, bisa gratis, bisa juga harus dibayar. Mungkin karena mereka sudah update data spasialnya. Ada kolom informasi yang mereka tambahkan, ada data spasialnya yang sudah mereka perbarui, maka mereka kalau ingin mendapatkannya harus dibeli dengan harga tertentu, tergantung dari penjualan mereka. Oke, nah sekarang untuk malam ini kita akan coba perolehan data spasial secara langsung. Jadi kita sebagai pelaku atau penggiat sistem informasi geografis harus memiliki kemampuan untuk bisa langsung membuat data spasial itu, khususnya data vektor.
Nah, dalam kegiatan yang langsung ini, saya sudah mencoba untuk meminta teman-teman untuk melakukan penggambaran ulang data spasialnya menggunakan perangkat Global Position System atau GPS melalui app berbasis Android maupun iOS. Salah satunya adalah Avenza Map. Ya, nanti saya akan coba demonstrasikan penggunaan Avenza Map-nya. Nah, banyak lagi aplikasi berbasis posisi untuk smartphone. Jadi jangan hanya terbatas oleh penyampaian Avenza Map malam ini, ya, atau dalam sesi praktikum bersama ini. Coba dieksplor lagi kemampuan-kemampuan apps berbasis penentu posisi yang disediakan oleh Apple Store, iOS, dan Google Play untuk Android. Jadi nanti teman-teman kaya dengan literasi perekaman data berbasis perangkat mobile seperti handphone yang teman-teman miliki. Kemudian juga harus memiliki kemampuan menggunakan perangkat GPS receiver tipe navigasi. Biasanya produk-produk berbasis Garmin ya. Nah, saya sudah postingkan di kanal Telegram untuk bisa diunduh data yang sudah saya kirimkan itu, yaitu data perekaman dengan menggunakan GPS Garmin 78. Di YouTube banyak sekali yang menyediakan video tutorial bagaimana menggunakan GPS receiver tipe navigasi. Ya, nanti ada tipe yang lain, misalnya tipe pemetaan, ada lagi tipe geodetik. Itu tidak kita lakukan praktiknya karena alatnya terlalu mahal untuk dimiliki. Ya. Kemudian yang terakhir adalah, mudah-mudahan waktunya cukup malam ini, penggambaran ulang menggunakan teknik digitasi. Digitasinya langsung di layar komputer yang kita gunakan pada malam ini untuk masing-masing mahasiswa. Ya. Kalau nggak ada komputer bagaimana? Ya nikmati saja tontonan malam ini. Ya. Oke, saya mau coba share dulu. Bu Elis, bisa saya dikasih akses untuk share? Udah, Pak. Yang HP? Oh, yang HP. Ya. Bentar, saya cek. Jadi biar saya lihat. Ya. Oke, wait. Sudah ya? Oke. Dan. Oke, saya mau share screen dulu, kemudian Zoom, start broadcast. Yes. Oke, saya mau share penggunaan. Ini saya gunakan iOS. Beberapa tampilannya berbeda, tapi secara umum penggunaannya tetap sama. Nah, di slide yang sudah saya sharekan kemarin, ada sebuah peta di slide itu, dan peta itu sudah saya unggahkan ke dalam Avenza Map. Jadi harapannya teman-teman juga Pak, mohon maaf Pak, Romi di mute itu Pak. Udah oke kok tadi. Salah satu aja. Nggak masuk Pak suaranya. Punya Pak Romi dua-duanya di mute. Oke. Masih tuh di mute dua-duanya.
Saya lanjut ya. Wah, Yang satu mungkin suaranya dinonaktifkan saja, Pak. Masih mute semua, Pak. Join without audio aja, Pak. ini nggak boleh dekat ya. Ini sound keluarnya Pak Romi, sound keluarnya di off satu Pak Romi. Oke. Oh, speakernya di off kan Ini- satu. Ya, Sudah ya? oke, mantap. Oke, ya baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan untuk kita bisa menambahkan map. Ya. Oke, kemudian nanti map-nya itu bisa kita produce sendiri. Bisa kita hasilkan sendiri. Maka dengan menggunakan QGIS, kita bisa buat layout yang sederhana saja. Yang penting ada nilai lintang bujurnya. Ada nilai lintang bujurnya seperti yang di slide minggu lalu. Nah, itu tinggal diunggahkan saja. Jadi kalau teman-teman menggunakan Android, ya, itu bisa langsung dari komputer, setelah di-save petanya dalam format PDF, kemudian si Avenza Map ini bisa memanggil peta yang dihasilkan itu, yang dibuat tadi, langsung ke media di luar perangkatnya. Tapi kalau di iOS kita harus unggahkan dulu, salah satunya ke cloud, yaitu Dropbox. Ya. Jadi saya unggahkan dulu ke Dropbox. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ada pilihannya adalah Dropbox. Berarti kita harus punya akun Dropbox dulu, baru bisa mengunggahkannya. Kemudian akan terkoneksi. Nanti kita tap saja, maka kita bisa mengakses. Nah, ini peta yang sudah saya unggahkan ke Dropbox. Nanti tinggal dipilih saja map-nya. Nama filenya adalah map.pdf. Kemudian setelah dipanggil, nanti dia akan hadir di My Map. Oke, untuk menggunakannya ya tinggal tab lagi map peta yang kita baru tambahkan itu. Nah, makanya permintaan pada minggu lalu adalah buat peta yang mencakup perjalanan, estimasi ya, perjalanan kita selama 1 minggu. Kenapa demikian? Karena kalau perjalanan kita, ini saya melakukan perjalanan sampai ke luar kota, jadi tidak mampu mengcover seluruh perekaman saya pada saat saya menggunakan peta yang hanya mengcover sebagian. Jadi nanti bukan berarti Avenza Map ini tidak merekam data, tetap merekam data, tapi kita kehilangan, kita ada di mana dalam tampilan, ya, dalam tampilan di Avenza Map. Oke, jadi untuk itu kita harus bisa memperkirakan kita akan sampai sejauh mana perjalanannya, kemudian buatlah peta yang seluas itu.
baru nanti dimasukkan ke dalam Avenza Map-nya. Oke. Nah, ini saya sudah melakukan perjalanan dan sudah melakukan beberapa perekaman. Untuk melakukan perekaman khususnya untuk merekam trek perjalanan, maka di bagian bawah mudah-mudahan untuk Android sama fitur yang digunakan. Jadi untuk merekam, jadi di bawah ada 3 titik, ya, titik 3, kemudian di tab, nah akan tampil seperti ini, ya. Untuk merekam perjalanan maka kita pilih record GPS track. Nah, jadi sebelum berangkat kita sudah siapkan ini. Nah, ketika kita mulai berjalan maka kita tinggal start tracking. Ya, ini terus melakukan perekaman data. Ini karena di dalam rumah tidak bergerak, maka tampilannya seperti ini. Tapi kalau kalian berjalan, bergerak, maka dia akan melakukan proses perekaman data. Ya. Sampai sejauh atau sebanyak data yang ingin kalian rekam. Oke, kalau rasanya nanti sudah selesai merekam, ya tinggal stop saja. Stop tracking. Maka proses perekaman pun selesai. Ya. Ya. Kemudian untuk merekam poin atau titik, maka di bagian bawah sebelah kiri di samping nilai-nilai koordinat itu ada pin. Itu gunanya untuk merekam titik. Ya. Judulnya bisa kita ganti, misalnya saya buat di sini rumah. Oke, kemudian simbolnya boleh diganti dengan simbol yang diinginkan dari ketersediaan simbol yang ada di sini. Misalnya fishing, nah dia akan berubah. Kemudian pada saat bersamaan kita bisa merekam foto. Jadi tinggal tap ke foto, ya, tambah foto, kamera. Nah, kita akan merekam objek yang akan kita rekam. Misalnya komputer ini sebagai objek yang akan ditandai. Kemudian use foto. Begitu untuk objek selanjutnya atau yang akan kita rekam dengan foto. Setelah itu nanti submit kan data ini untuk disimpan. Nah, kita sudah menambahkan perekaman posisi, ya, dengan gambar atau fotonya serta menandakan dengan menggunakan fitur titik. Oke, begitu seterusnya untuk setiap objek yang akan direkam, ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengirimkan hasil perekaman ini. Kita akan kirim. Jadi perangkat yang baik itu adalah perangkat yang bisa mengirimkan hasil perekamannya keluar dari sistem yang dia miliki. Jadi nanti data ini kita kirimkan sehingga kita bisa menggunakan data perekaman kita itu di aplikasi yang lain di luar sistem Avenza Map. Nah, kita kembali ke My Map, kemudian pilih layer, ya. Setelah kita akan kirim ini semua data yang ada di dalam layers ini. Ya. Anggap ini semua yang akan kita gunakan nantinya dalam pengolahan data lanjutannya. Ya. Jadi kita bisa uploadkan, ya, di atas yang tanda
kotak dengan panah ke atas itu kita tap, kemudian export to other. Nah, format untuk mengirimkannya ada beberapa, formatnya ada KML, kemudian pilihannya ada CSV dan GPX. Ya. Nah, kita coba gunakan KML. Ya. Kemudian file name-nya boleh dikasih nama yang kita inginkan. Saya coba gunakan all layer KML. Kemudian di sini bisa kita pilih lagi custom layer yang mana saja yang ingin kita gunakan. Kalau tadi pilihannya semua. Kalau kita ingin layer foto saja, berarti kita pilih layer foto. Ya. Atau berdasarkan all feature, ada 12 fitur di dalamnya. Setelah itu, dalam format KML kita bisa pilih track yang kita rekam itu dikirim sebagai track atau kita kirim sebagai line. Kesempatan ini kita gunakan track saja karena kita akan coba mainkan di Google Earth. Setelah itu kita ekspor. Mengekspornya boleh dari aplikasi yang tersedia di perangkat telepon Gmail. Jadi saya kirim melewati Gmail, boleh melalui WhatsApp atau Telegram dan yang lainnya. Ini saya kirim ke diri saya sendiri. Setelah itu saya send. Oke, ini saya sudah berhasil mengirimkan proses perekaman sebelumnya melalui Gmail saya. Ini tinggal akses Gmail. Oh, bukan di sini. Jadi tinggal lihat di Gmail. Ada lag ya. Ini saya Oke. Jadi sudah dikirim ke Gmail. Kemudian langkah berikutnya, data yang dikirim ke Gmail tersebut diunduh. Ya, saya coba unduh dulu ya sebentar. Oke, sharing lagi. Jadi ini yang tadi dikirimkan. Formatnya adalah KMZ. Nah, formatnya adalah KMZ, jadi tinggal di-download saja. Berarti kita sudah memiliki data yang kita rekam dengan menggunakan Avenza Map di komputer kita. Nah, selanjutnya baru kita eksplor dengan menggunakan perangkat-perangkat atau software-software yang ada di dalam komputer kita. Baik, saya lanjutkan dengan menggunakan, ini saya sudah siapkan di sini data. Oke, nah ini share lagi ya. Sebentar, saya lihatkan di Google Earth. Share lagi di Google Earth.
Nah, ini data yang sama, tapi sudah saya tampilkan di Google Earth. Jadi kalau untuk ke Google Earth, kalau di komputer teman-teman sudah terinstall Google Earth, nanti file KMZ yang di-download tadi tinggal di double klik. Ini misalnya file yang di-download tadi tinggal di double klik, maka ketika di komputer kita ada Google Earth Pro, maka otomatis langsung ditampilkannya. Nah, di Google Earth Pro kita bisa melakukan tour selama perjalanan. Mulai dari awal perekaman sampai perekaman berakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, inilah yang dimaksud dengan proses perekaman ulang. Bukan, maksud saya proses penggambaran data spasial. Kita menggambar ulang objek di permukaan bumi dengan menggunakan peralatan tertentu. Peralatannya apa? Salah satunya adalah GPS berbasis telepon genggam atau smartphone yang di dalamnya kita gunakan Avenza Map. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah proses di satu tempat yang sama beberapa lama. Kita terus masuk ke dalam, direkam oleh smartphone kita terus, dan belum ada pergerakan dari satu tempat. Jadi GPS yang ada di smartphone itu terus merekam, tapi titiknya menyebar. Karena pada saat itu saya berada di dalam mobil, sehingga banyak yang menghalangi penerimaan sinyal secara langsung, sehingga terjadi yang namanya dalam istilah pertemanan. Ini saya percepat saja. Ini hanya contoh saja. Nah, ini sudah di jalan. Kita lihat, saya tengah menggambar jalan dengan menggunakan Avenza Map di smartphone saya. Terus sampai ke tempat tujuan. Dalam konteks digitasi, seolah-olah saya melakukan digitasi. Klik, klik. Tapi saya menggambar ulang atau mendigit lagi dengan menggunakan perangkat smartphone. Ya. Oke, terus. Dan seterusnya ya, sampai selesai prosesnya. Ini saya stop, hentikan saja. Untuk di Google Map. Oke. Nah, data ini juga bisa ditampilkan tentunya bisa ditampilkan di Quantum atau di QGIS. Jadi saya stop share sini, saya share lagi di komputer. Sebentar. Saya pindahkan dulu. Oke, kemudian saya share lagi. Kita coba tampilkan di QGIS, tinggal buka browsernya, kemudian Avenza Map, di sini sudah ada KMZ-nya, tinggal ditarik saja. Ya. Nanti akan tampil satu kotak dialog seperti ini, pilih saja semuanya, setelah itu klik OK. Maka, ya, ini adalah seluruh perekaman titik-titik yang direkam dengan menggunakan Avenza Map. Biar kita bisa mengenal ini posisinya dari mana, tinggal kita tambahkan base map-nya dari Quick Map Service, misalnya dari Bing, kemudian pilih satellite. Nah, kita bisa zoom untuk melihat detail dari perjalanan yang dilakukan. Oke. Ya. Ya, yaitu merekam data spasial dengan menggunakan aplikasi yang sederhana di smartphone dengan menggunakan Avenza Map. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanya?
Silakan. Ada? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Satu orang aja ya. Yang pakai Avenza Map itu ketika jalannya itu terlalu kencang, itu kadang error, Pak. Ya. Oke. Jadi gimana, Pak? Nah, untuk hal tersebut kita tidak bisa ini ya, tidak bisa mengatasinya karena itu kesalahannya hadir dari proses perekamannya, ya. Jadi ada sinyal yang pertama ketika kita menggunakan kendaraan, banyak hal yang membatasi penerimaan sinyal oleh, maksudnya adalah sinyal GPS-nya ya, bukan sinyal telepon. Jadi banyak hal yang membatasi penerimaan sinyal oleh perangkat handphone kita itu. Ya. Jadi ada yang tidak bisa diterima oleh oleh perangkat handphone itu, sehingga muncul terjadi kesalahan pada saat perekaman. Ya. Jadi itu adalah bagian kesalahan dari errornya dan situasi pada saat perekaman. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Tri. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kita sudah bisa merekam dengan menggunakan Avenza Map. Kemudian nanti kalau dalam eksekusi penelitiannya, ya nggak ada lagi alasan di kampus tidak ada GPS, tidak disediakan GPS, ya berarti itu bukan jadi halangan. Kita bisa memanfaatkan perangkat-perangkat yang kita miliki untuk merekam data yang kita ingin lakukan perekamannya di lapangan. Nah, salah satunya dengan penentu posisi yaitu Avenza Map. Baik, itu untuk Avenza Map. Berikutnya kita akan mencoba untuk melihat atau menganalisis data yang direkam dengan menggunakan GPS tipe navigasi. Nah, dalam hal ini direkam oleh Garmin 78S. Nah, datanya saya harap sudah di-download semua. Jadi ada 2 data perekaman GPS yang sudah dikirimkan. Ya. Kalau sudah terinstal di komputer masing-masing MapSource, ya, maka kita tinggal pilih ya. Untuk sementara, untuk kali ini kita buka dulu data yang direkam pada tanggal 19 Februari 2020. Ini map source-nya. Oke. Nah, map source ini software-nya gratisan ya. Bukan bajakan, jadi gratisan. Cuma kita dengan video tutorial yang diberikan itu mengakali bagaimana bisa diinstal dia. Oke. Baik, ini hasil perekamannya ya. Jadi ide penelitiannya adalah bagaimana misalnya kalau di mahasiswa kehutanan untuk melihat daya jelajah satu, misalnya ada teman saya dari Kalimantan juga itu penelitiannya tentang orang hutan. Ya. Jadi dia ingin mengetahui sejauh mana orang hutan itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari pagi, jam 6 pagi dia sudah berada di sarangnya orang hutan, kemudian mengikuti kemana orang hutan itu berjalan. Jadi orang hutannya di atas pohon, dia di bawah pohonnya. Orang hutan bergerak, dia ikut bergerak. Pergerakannya itu direkam dengan menggunakan GPS. GPS-nya GPS tipe navigasi. Nah, itu untuk teman-teman yang dari kehutanan. Kalau teman-teman yang dari kelautan bisa nge-track misalnya penyu. Jadi karapasnya penyu bisa ditempelkan GPS sedemikian rupa, kemudian nanti GPS-nya akan mentransmitkan sinyal perekamannya ke satelit. Nanti dari satelit baru kirimkan lagi ke providernya dan baru kita download datanya. Jadi kalau misalnya data ini adalah data track penyu, maka kita bisa tahu kemana
penyu itu berbuaya. Kalau ini adalah trek atau perjalanannya ikan paus, maka kita akan tahu sampai di mana ruayanya ikan paus itu. Kalau tadi untuk yang kehutanan ini adalah treknya gajah, maka kita akan tahu kemana gajah itu. Nah, ini bisa satu yang berdasarkan GPS. Saya di universitas mengembangkan kami untuk saja saya dengan menggunakan tangkap itu bersih. Jadi ini adalah data perekaman kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap long line atau di Riau dikenal dengan nama rawai. Nah, di sini adalah base-nya atau dikenal dengan istilah fishing base. Kemudian dia berjalan, nah, terus ke sini, terus ke tengah laut, terus sini titiknya berseliweran banyak sekali di sini. Setelah itu kembali lagi. Ya. Nah, ini yang dicoba untuk dikarakterisasikan. Dicoba untuk dipisah-pisahkan datanya. Sampai sejauh mana dia hanya belayar menuju fishing ground-nya, di mana dia melakukan aktivitas penangkapan ikannya, ya. Kapan dia kembali ke fishing base-nya lagi. Jadi mulai dari fishing base adalah tempat dia bertolak, kemudian menuju fishing ground adalah daerah penangkapannya, kemudian melakukan aktivitas penangkapan, setelah itu pulang kembali menuju ke fishing base-nya. Nah, mahasiswa yang melakukan penelitian ini tidak ikut. Jadi penelitian ini dilakukan selama 45 hari. Tidak selama 45 hari dia mengikuti si kapal-kapal ini. Hanya beberapa kali, setelah itu GPS-nya dititipkan, nanti pulang dari nelayannya pulang, karena nelayannya one day fishing, satu hari, satu trip itu berangkat pagi, pulang sore. Begitu hari berikutnya, berangkat pagi, pulang sore. Jadi malam GPS-nya diserahkan, sore ketika nelayan pulang, GPS-nya diambil dan datanya di-download lagi. Nah, datanya kira-kira seperti ini. Dan nanti kita akan mencoba untuk mengkarakterisasikannya. Kita lihat lebih dalam datanya seperti apa. Nah, kalau kita lihat seperti ini hanya track-nya saja ya, garis-garis saja. Dari satu titik dan kembali ke titik itu lagi. Nah, basisnya GPS adalah menentukan posisi. Jadi yang direkam sesungguhnya adalah koordinat X dan Y, yang kemudian akan merekam secara teratur berdasarkan waktu atau jarak yang ditentukan oleh si pengguna GPS. Pada saat pengaturan GPS ini digunakan pengaturannya rekam sebanyak mungkin titik GPS yang bisa direkam. Jadi tidak berdasarkan jarak dan tidak berdasarkan waktu. Kekhawatirannya seperti yang ditanyakan oleh Tri tadi, kalau misalnya terjadi kesalahan dalam proses perekaman berdasarkan jarak misalnya, bisa saja jaraknya akan lebih jauh atau lebih dekat daripada yang diinginkan. Atau bahkan ada lag ketika sinyal tidak bisa direkam oleh GPS-nya, maka data tidak ada di sana. Dan itu terjadi memang. Antisipasinya apa yang nggak bisa, karena granted saja. Selain itu GPS-nya dititipkan lagi ke nelayannya. Jadi kita tidak bisa mengatur. Kita tidak bisa mengatur banyak hal karena kita tidak bersamaan dengan GPS. Nah, jadi GPS-nya hanya ditaruhkan di kapal, kemudian nanti pulang diambil lagi. Oke. Nah, dari titik tadi dia bergerak dari satu titik ke titik berikutnya.
Kita lihat ini titik-titik dia bergerak, terus bergerak dari satu titik ke titik berikutnya. Dari satu titik ke titik berikutnya akan terhitunglah di situ waktu. Dari titik ke titik berikutnya akan terhitung kecepatan, akan terhitung jarak, akan terhitung arah. Maka atribut dari perekaman data seperti ini akan ada kecepatan, akan ada jarak, akan ada waktu, akan ada arah dari utara, serta posisi setiap titik. Nah, di map source kita bisa melihat data itu. Ini di double klik saja datanya, maka akan tampil seperti ini. Oke, ini datanya semua. Jadi kita bisa tahu, kita nggak perlu ikut nelayan itu, kita bisa tahu bahwa nelayan itu pada saat perekam ini dia mulai berangkat dari fishing base-nya itu dari jam 7 pagi, 7:04:32. Dan kembali ke fishing base-nya pada jam 7 malam. 32:42. Jadi kita bisa melakukan perhitungan berapa lama dia melakukan operasi mulai dari berangkat sampai dia pulang lagi. Berapa lama dia melakukan aktivitas penangkapan saja di luar menuju ke fishing ground atau kembali ke fishing ground. Nah, ketika kita bisa bedakan itu yang dimaksud atau diistilahkan sebagai karakter atau pengelompokan datanya. Ya, tapi kita nanti nggak sampai detail banget untuk membeda-bedakannya. Tapi dasarnya harus bisa dimanfaatkan nanti untuk kepentingan lainnya sesuai dengan jurusan masing-masing. Ya. Oke, ini bisa kita pindahkan. Ya, ini kalau mau memindahkannya nanti tinggal di blok saja, Ctrl A, ya, kemudian di copy seperti biasa, Ctrl C, kemudian teman-teman bisa buka Microsoft Excel-nya. Oke. Tinggal di-paste-kan saja. Nah, kira-kira seperti ini datanya kalau kita pindahkan ke Microsoft Excel. Ya, oke. Bisa diikuti sampai di sini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bapak. Nah, ini baru datanya yang kita pindahkan. Jadi kita kasih satu baris di atas, ya, sesuai dengan penamaan yang diberikan dari map source ini. Jadi untuk kolom A kita beri nama, kolomnya adalah index, kolom B adalah time, yang ke C adalah elevation, ya. D ini tidak ada data di dalamnya, boleh, dan E itu boleh dihapus. Kemudian depth dan temperatur tidak ada terekam ya, kedalaman dan suhu. Kalau kalian menggunakan fish finder, nah mungkin datanya akan ada. Tapi kalau menggunakan GPS itu tidak ada informasi depth dan temperatur. Berikutnya length. Length ini adalah panjang garis antar atau jarak antar
2 titik. Dari 1 titik ke titik yang berikutnya itu dinamakan lag length. Kemudian lag time. Lag time, waktu yang diperlukan untuk menempuh dari 1 titik ke titik berikutnya itu adalah lag time. Kemudian lag speed, kecepatan yang diperlukan. Kemudian lag course, itu adalah arah dari 1 titik ke titik berikutnya, itu adalah arah lag course. Kemudian yang terakhir adalah position. Oke. Kita sudah buat tabel yang sama seperti tabel yang ada di Mapsos. Ya. Nah, tahapan ini kita beri nama tahapan persiapan data. Kalau kita hanya ingin menampilkan datanya, titik-titiknya dan garis tracknya, yaitu tinggal seperti dari data KMZ tadi ya, tinggal ditarik saja ke QGIS, nanti dia akan tampil. Tapi kita akan melakukan analisis lebih lanjut, misalnya menghitung jarak, menghitung berapa jumlah akumulasi waktu, menghitung kecepatan, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk itu kita harus persiapkan datanya dulu. Persiapan ini datanya nanti bisa dihitung di Microsoft Excel dan nanti kita sajikan di QGIS-nya atau di aplikasi sistem informasi geografis lainnya. Bisa di Mapinfo, bisa di ArcGIS, ArcGIS Pro, dan seterusnya. Nah, sebelum sampai ke aplikasi sistem informasi geografisnya, apapun itu softwarenya, nah, di Excel ini kita siapkan dulu datanya supaya dia tinggal ditampilkan di software sistem informasi geografisnya. Oke. Kalau datanya seperti yang kita lihat di slide atau di tampilan ini, maka misalnya berapa sih jarak perjalanannya? Jarak itu bisa diukur dari ketersediaan data lag length. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh nilai lag length ini, maka kita akan tahu berapa jarak yang ditempuh oleh kapal ini. Nah, tapi permasalahannya, kalau kita punya data seperti ini, 1M itu mengindikasikan 1 meter, 2M, dan seterusnya. Ya. Kita belum bisa melakukan penjumlahan. Perhitungannya belum bisa kita lakukan. Berarti data ini harus dipisahkan. Jadi angka kita buat, atau M-nya itu kita hilangkan. Jadi kita punya satu kolom, ini contohnya untuk lag length ya. Oke. Jadi nanti lag length-nya ini, saya buat kolom baru namanya LL, angkanya berisikan angka 1 sesuai dengan jaraknya. 2, 5, 8. Wah, kan capek ya. Ada 5.293 baris, kan nggak mungkin dimasukkan satu-satu. Nah, ini sebagai mahasiswa, apapun jurusan kalian, terserah gitu. Mau kehutanan, mau dari perikanan, mau dari sistem informasi, dari teknik komputer, harus bisa buat menggunakan formula Excel itu sekali komen untuk semuanya. Bisa nggak? Apa komennya untuk 1 aja? Angkanya saja yang kita ambil. M-nya nggak ikut. Begitu juga, oke, sebentar ya. Begitu juga untuk kolom-kolom yang lain. Misalnya lag time. Jadi di situ penulisannya adalah penulisan seperti penulisan jam, menit, detik. Sementara
nilai yang mau diambil hanya nilai detiknya saja. Misalnya untuk lag time, ini saya singkat lagi jadi LT, hanya 15. Di baris kedua itu adalah 11. Baris ketiga adalah 12, 11, dan seterusnya. Tapi ingat ini ada 500, hampir 6.000 baris data. Kalau dikerjakan manual bisa sih, berarti harus ada cara cepatnya. Tuh. Begitu juga untuk kecepatan, lag, course, arah lagnya. Di situ tertulis 55 derajat dari arah utara. Maka yang diambil hanya 55 saja. Oke. Kemudian untuk position kita pisahkan lagi, ada nilai X dan ada nilai Y di sini. Yang dari satu kolom terdiri dari lintang dan bujur, maka dipisahkan kolom X adalah untuk bujur, kolom Y adalah untuk lintang. Datanya sudah ada, tapi bagaimana memindahkan datanya? Bisa ya? Berapa lama ditunggu? Karena kita hanya sampai jam 11 malam waktu Indonesia bagian timur. Jadi di baris kedua, nah, cukup kerjakan di baris kedua aja, kan nanti harusnya tinggal copy ke bawah. Excel kan bekerja seperti itu. Nah, challenge-nya berapa menit untuk menyelesaikan itu? Ini saya tambahkan kolomnya lagi. Di sini isinya 55. Ini LC. Ini LS, kecepatannya 0,2. Oke. Nah, ini ada time. Ini adalah date, ini adalah time. Jadi kalau di sini tertulis tanggal bulan 2 tanggal 19 tahun 2020 jam 7:04. Oke. Bagaimana di sini hanya tertulis 2/19/2020. Ya. Ini penulisannya adalah date saja. Mana date? Sorted. Oke. Time-nya adalah 7/07/04/32. Nah, kira-kira seperti itu. Yang harus dibangun. Ya, nanti sekali lagi dalam eksekusi penelitian kan kolomnya tidak harus seperti itu. Tapi permintaan di malam ini seperti yang terlihat di monitor kalian. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, selesai dari Microsoft Excel ini, baru kita pindah ke QGIS-nya. Bisa 15 menit?
Terus menggunakan formula ya. Formula di Excel. Boleh dibantu oleh Google. Silakan. Kira-kira nanti jadinya begini. Ini data yang seperti tadi. Kemudian kalau saya hilangkan, nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah. Nama kolomnya boleh terserah yang disukai saja. Bisa seperti yang tadi atau boleh dibuatkan lagi kolom yang lain. Oke. Nah, contohnya ini ketinggiannya minus 19 meter. Setelah dikemas lagi tinggal nilai minus 19. Kemudian koordinatnya dipisahkan jadi 2. Bahwa sesungguhnya di QGIS itu bisa membaca nilai koordinat yang berada dalam satu kolom. Bisa dibacanya. Tapi kali ini kita pisahkan, ya, kita pisahkan. Ini tidak dipakai lagi. Kalau di browsing di Google banyak sekali komen-komen Excel-nya untuk mendapatkan data yang diinginkan. Nah, ini contohnya ya. Saya kasih satu dulunya, misalnya untuk tanggal. Jadi kalau penulisan tanggalnya ada tanggal, ada jam, sementara kita ingin cuma mendapatkan tanggalnya saja. Maka kalian cukup gunakan banyak, komennya bisa banyak ya, formulanya bisa banyak. Tapi di sini saya gunakan integer saja. Jadi mengambil nilai integernya. Nanti disajikan dalam format date atau short date. Maka semua tinggal di copy ke bawah, berubah sudah. Ya, gunakan integer. Sederhana ya. Jadi itu bisa dikerjakan sebentar saja. Nah, untuk tanggal, untuk jamnya lagi coba. Bisa nggak jamnya itu diambil? Bahwa kolom waktu ini sesungguhnya adalah angka desimal. Jadi kalau kalian gunakan fungsi left, right, mid, length, kalau itu yang kalian gunakan, maka yang tampil di sel berikutnya atau di sel sebelahnya itu akan berbeda. Jadi harus ada fungsi yang lain untuk mendapatkannya. Oke, saya tunggu sampai jam 10 menit lagi ya.
Harapannya semuanya bisa mengerjakannya. Karena tidak bisa dipantau satu-satu. Silakan dicoba, dikerahkan kemampuannya. Ini kan hanya di Excel ini. Oke. Kayaknya banyak yang menung ini. Percaya lagi ya, nggak seribet itu dia. Ini saya aja yang buatnya jadi ribet. Gimana teman-teman? Boleh direspon? Ya, setengah. Di sini bisa mengikuti. Baik ya. Ini untuk merubah tanggalnya tadi sudah dengan fungsi integer. Jadi sama dengan int kolom yang kita ingin dapatkan dari kolom B2, maka sama dengan int buka kurung B2 tutup kurung. Setelah itu enter, kemudian kalian copy sampai ke bawah, enterkan lagi, maka semuanya otomatis berubah menjadi tanggalnya. Kemudian untuk jam, kalian gunakan fungsi modus. Ya, sama dengan mod kolom B2, koma, ada di komputernya Excel itu menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma. Jadi tergantung dari fungsi pemisah di komputer kalian. Ya, kalau di komputer saya menggunakan titik koma, nanti ada yang menggunakan koma. Jadi perintahnya adalah sama dengan mod buka kurung sel yang ingin diambil datanya, titik koma 1. Kemudian jangan lupa ubah tipe datanya menjadi time. Ya, ini. Kalau sudah tinggal sama copy, sorot ke bawah, enter. Semuanya berubah. Sudah 2 kolom. Kemudian untuk mendapatkan nilai minus 9, ini berarti untuk ketinggian, kemudian lag, jaraknya ya, kemudian waktunya, kemudian kecepatannya, itu sama. Begitu juga dengan arah. Formula atau fungsi Excel yang digunakan sama. Ya. Kita coba dulu di ketinggian dari minus 19 meter. Itu untuk menjadi nilai minus 19 tanpa ada M, maka fungsi yang kita gunakan adalah sama dengan left. Jadi kita ambil nilainya dari sebelah kiri. Ya. Kemudian kolomnya atau selnya left E2. E2 adalah data di ketinggian. Search, cari. Ya. Pemisahnya apa di situ? Pemisahnya adalah spasi. Jadi minus 19 spasi M. Maka yang kita carikan dia yang pemisahnya adalah spasi atau tidak ada karakter. Maka dibuat di sini search buka kurung tanda petik 2 di atas, spasi tanda petik 2. Titik koma, selnya adalah sel E2, tutup kurung dikurangi 1, tutup kurung. Maka nilainya, walaupun nanti jumlah karakternya berbeda, minus 19 itu ada 3 karakter, minus 1 itu ada 2 karakter. Kalau kalian hanya gunakan fungsi left, maka jumlah karakternya tidak akan sama nanti yang tampil. Maka left ditambahkan fungsi search. Search-nya berdasarkan pemisahnya apa? Yang sama semua adalah
tanda petik. Oke. Kalau sudah tinggal copy, sorot ke bawah, enter. Berubah semuanya. Kemudian untuk 1 meter, ya sama saja prosesnya dengan yang minus 19 meter ini. Ya. Pakai fungsi search left dan search. Left dan search. Dari sebelah kiri diambil. Oke, kemudian untuk waktu, ya kita mengambil nilai 15-nya saja. Maka karena yang mau diambil nilai 15, dan 15 itu adalah nilai detiknya, maka formulanya adalah sama dengan second cell-nya. Second cell-nya. Oke. Maka nilai detiknya yang akan kita ambil. Nah, tinggal copy, paste-kan ke bawah. Kemudian untuk kecepatan yang diambil nilai kecepatannya saja, tidak menggunakan satuan kecepatan. Fungsi atau formula di Excel-nya sama seperti yang sebelumnya, ya, left dan search. Pemisahnya adalah spasi atau karakternya tidak ada. Tanda petik atas 2, spasi, tanda petik. Jadi itu yang memisahkan, yang menyeragamkan semua karakter yang akan diambil. Oke. Nah, untuk arah pemisahnya apa? Karena 55 derajat true yang diambil cuma angka 55. Pemisahnya apa? Jadi kalau kita gunakan pemisah itu, maka semua baris berikutnya akan sama. Jadi kan ada yang dua angka yang akan diambil, ada yang 3 misalnya. Kalau yang pertama ini 55 derajat, 2 angka yang akan diambil. 5 dan 5. Di bawahnya 111 derajat. Ada 3. 1, 1, 1. Nah, yang memisahkannya adalah simbol derajatnya. Oke, simbol derajatnya. Nah, fungsinya sama seperti fungsi untuk yang lain tadi ya. Nih. Left dan search. Tapi pemisahnya nanti adalah simbol derajatnya. Jadi tanda petik simbol derajat ditutup dengan tanda petik 2 lagi. Titik koma, selnya berapa? Sel M3, kemudian tutup kurung dikurangi dengan 1. Nah, copy, selesai. Oke. Berikutnya lagi adalah memisahkan nilai koordinat. Nah, memisahkan nilai koordinat. Nilai X dan Y. Jadi kalau kita baca di sini, di baris pertama untuk koordinatnya, not 1,50417 derajat. Is-nya 102,4732232. Nah, sementara di sini nilai X dulu. Ini terbalik ya. Harusnya di sini Y, saya yang terbalik. Ini X. Ini lat, ini long. Oke. Sudah? Nah, caranya adalah kalau ini menggunakan fungsi mid. Mid itu mengambil karakter setelah karakter pertama. Jadi mid buka kurung, selnya adalah sel O2 sama dengan mid buka kurung sel O2. Kalau di sini titik koma ya, bukan koma. Di tempat kalian mungkin koma. Kemudian
kita mau mengambil karakter yang keberapa? Nah, yang mau kita ambil adalah nilai Y-nya dulu. 1,50417. Oke. Nah, angka 1 itu merupakan karakter yang kedua. N-nya tidak kita masukkan. Yang kita akan ambil mulai dari angka 1,50417. Berarti kita mulai dari karakter yang kedua. Karakter yang kedua adalah 1, dihitung dari N adalah karakter pertama, 1 adalah karakter yang kedua. Kita isikan di sini, titik koma atau koma di tempat kalian, 2, titik koma lagi. Berikutnya adalah berapa jumlah keseluruhan karakter yang akan diambil. Nah, kita akan mengambil 1,50417. Itu jumlah karakternya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tutup kurung. Oke. Nanti kita sudah punya nilai koordinat Y. Sekarang kita akan mengambil nilai koordinat X. X, kalau di sini dari simbol E-nya itu ya, atau nanti longitude-nya, ya, bujur. Ya. Nah, karena nilai bujurnya itu bisa kita ambil dari sebelah kanan, maka fungsinya adalah right. Sorry, di sini dibuat sama dengan right. Kurung. Sorry. Sama dengan right. Ya. Kita mau ngambil dari sel yang mana? Tinggal geser saja. Selnya adalah sel O2. Kemudian titik koma atau koma, tergantung komputernya. Kemudian jumlah karakter yang akan kita ambil. Nah, karakter yang kita ambil adalah 102,47232. Itu jumlahnya ada 9 karakter. 2, 3, hitungnya dari sebelah kanan ya, karena kita gunakan fungsi right, kanan. 23274.201. Itu jumlah karakternya 9. Titik atau komanya dihitung, jangan tidak dihitung. 9. Tutup kurung. Bentar. Di copy, nah selesai. Oke, nah ternyata belajar sistem informasi geografis tidak hanya belajar untuk software GIS-nya aja, tidak hanya belajar ArcGIS, tidak hanya belajar QGIS, tidak hanya belajar ArcGIS Pro, MapInfo, Geomedia, tapi juga software pendukung untuk input data juga harus dipelajari. Nah, salah satunya adalah Microsoft Excel. Ya, itu harus jadi bawaan kalian. Kalian belajar statistik juga bisa dengan Excel. Ya. Jadi harus dimaksimalkan lagi penggunaan Microsoft Excel-nya. Jangan hanya berkutat sampai yang sudah diketahui saat ini. Tambah lagi pengetahuan. Masih banyak lagi fungsi-fungsi Excel yang bisa dimanfaatkan. Orang teknik itu ada buku Excel khusus untuk teknik sipil, menghitung jumlah semen yang digunakan, ada itu. Nah, kita masih gunakan yang biasa-biasa aja ini, fungsi-fungsi biasa gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau diulang? Selamat malam, Bapak. Oh ya, silakan. Jetinus dari Unipa. Iya. Oke, Bapak. Di sini saya mau bertanya di slide yang dari tadi yang Bapak sudah kasih lewat di tentang apa GPS yang
apa untuk mengetahui nelayan yang di Oke. bagian situ Bapak. Ya, Iya Bapak, di situ apa kami kan pakai ya yang itu Bapak. ya, oke. Ya, oke baik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, Selamat silakan. malam. Selamat. Bapak, di sini saya tidak memahami bagian GPS. Maksudnya GPS-nya ini kalau kami mengetahui nelayan apa sedang berlayar di laut dan kami bisa mengetahui nelayan tersebut itu mereka mencari apa ikan itu memakai alat atau bahan apa, tapi kita mengetahui pakai GPS itu apakah bisa dari jarak jauh begitu Bapak? Oke, ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Ya cuma segitu Bapak. Baik, Cuma baik. itu aja. Ya, terima kasih Jetinus dari Unipa. Ya. Nah, saya ceritakan dulu data yang ini ya, bahwa Iya Bapak. data ini itu direkam dengan menggunakan GPS handheld. Jadi GPS-nya dipegang, kira-kira ya lebih nggak kelihatan deh. Kelihatan nggak ya? Kayak gini. Kelihatan Bapak. Ya, kira-kira. Oh ya, ini sebentar. Ada kayaknya. Nah, alatnya seperti ini. Ya. Iya Bapak. Jadi ini dititipkan ke nelayan. Titipkan ke nelayan, nanti nelayannya beroperasi. Karena nelayannya beroperasi berangkat subuh, pulangnya sore. Jadi nanti malam sebelum dia berangkat itu kita titipkan. Nanti pulang dia dari melakukan penangkapan, kita ambil lagi GPS-nya, kita pindahkan datanya ke komputer, baterainya diganti, GPS-nya diserahkan lagi. Nah ini cara yang manual. Ya. Ada yang otomatisnya, tapi itu bisa dikembangkan sendiri, ya, bisa dikembangkan sendiri. Perangkat GPS-nya bisa dibuat, dirakit sendiri di Mangga 2 itu. Dulu waktu saya sekolah di Bogor, teman-teman S1 itu banyak yang mencoba, bukan banyak, ada yang mencoba untuk merakit GPS. Kemudian nanti GPS-nya ditempelkan di kapal. Nanti GPS itu akan mentransmitkan datanya ke satu, bisa melalui GSM, kartu handphone. Ya, jadi di GPS tadi disisipkan kartu handphone. Nanti setiap misalnya sekali 10 menit mengirimkan posisi, kirim. Nah dari situ dia akan kirim ke satu website yang sudah disiapkan. Maka kita sebagai penggunanya tinggal mengakses datanya melalui GPS. Itu kalau mau dibuat. Nah, sudah ada yang menyewakan jasa perekaman GPS itu. Jadi kita bayar atau sewa jasa perekamannya. Nanti kita diberikan perangkat GPS-nya, bisa untuk di mobil atau perangkat kendaraan yang bergerak, termasuk kapal perikanan. Tinggal ditaruh di kapal, kemudian diberi baterai. Nah, dia akan transmitkan datanya ke satu tempat penyimpanan, biasanya di internet, dan kita diberikan akses untuk melihat data hasil perekaman itu. Terakhir yang saya lihat itu interval waktu perekamannya 1 menit. Jadi setiap 1 menit dia kirim datanya. Untuk berlangganan selama 1 tahun hampir 2 juta rupiah. Itu kalau di Pekanbaru, di Riau. Jadi kita bisa memanfaatkan GPS manual seperti ini, tapi kan kita repot, kita harus ada di sana terus. Nah kalau mau otomatis bisa dikembangkan sendiri perangkat GPS-nya, atau kita bisa menggunakan layanan jasa dari penyedia jasa untuk perekaman GPS, kayak gitu. Atau bisa dibeli, sudah ada itu kalau nggak salah, tapi nggak tahu di toko-toko online di Indonesia ada. Kalau tidak salah kemarin The Nature Conservation punya gawean di daerah Natuna di Riau Kepulauan. Jadi dia cuma kasih perangkat GPS sebesar ini,
Ya, terus Iya, dititipkan ke nelayan di daerah Natuna. Nelayannya digaji 1.500.000 oleh CNC. Kemudian dia bilang, Bapak tinggal aktifkan saja GPS-nya, tinggal dipencet. Nanti GPS itu akan mengirimkan datanya. CNC tinggal lihat datanya di website. Nah, udah canggih sekarang. Tapi saya masih gunakan yang ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dipertanyakan tadi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum mengerti nanti filenya bisa saya sharekan. Tapi syaratnya kalau harus belajar lagi, banyak belajar tentang Microsoft Excel. Ya. Iya. Bapak, ini ada Bapak Ya. ada mau bertanya lagi. Oh ya, silakan. Iya Bapak, ini apa tentang cara menghitung apa angka atau nomor yang di Excel tersebut ini itu diambil angka, ditambah angkanya atau dikasih kurang ya Bapak? Yang angka yang mana? Yang hitung dari jam ini Bapak di depan. Jam, oke. Yang ini ya. Iya Bapak. Oke. Dan nilai jam ini berasal dari kolom yang ini, Jenitus. Jadi kalau kita lihat di kolom B, ini yang di sini. Ya, ada tanggal, ada jamnya. Nah, di kolom jam ini kita hanya mengambil nilai jam yang ada di kolom B dan dipindahkan ke kolom D. Nah, gitu. Tidak ada proses pengurangan, penambahan, pengkalian, pembagian. Hanya mengambil nilainya saja. Oke. Ya, tidak ada perubahan nilai. Di sini belum ada proses perubahan nilai. Hanya memindahkan. Jadi tadi di awal saya sampaikan mengemas data. Supaya data ini siap untuk digunakan pada aplikasi lainnya. Misalnya aplikasi sistem informasi geografis. Salah satunya adalah QGIS. Ya. Oke. Nanti file ini bisa saya share di Telegram. Kalian bisa lihat. Oke. Kalau kalian browsing di Google itu caranya macam-macam untuk mendapatkan nilai, untuk memindahkan nilai itu. Ini saya coba dapetin formula yang singkat untuk mengambil nilai yang diinginkan. Oke ya, kita lanjutkan karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Oke, makasih Bapak. Siap, Jenitus. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ketika data-data yang kita kemas ini sudah siap untuk diimplementasikan di sistem informasi geografis, tinggal disimpan saja dia. Oke. Nah, ada satu lagi ya. Ini kolom terakhir adalah kolom keterangan. Nah, keterangan ini bukan kerjaan kita. Ini kerjaan orang yang meneliti ini. Ya. Ini adalah dia mencoba untuk mengelompokkan data berdasarkan kecepatan, berdasarkan waktu tempuh, berdasarkan arah, berdasarkan jarak dari informasi itu, kemudian dia coba untuk kelompokkan. Berarti ada beberapa kelompok data di sini sampai terakhir. Anggap saja datanya benar dulu. Kalau mau mendebatkan kelompok-kelompoknya tidak di forumnya ini. Jadi yang penting datanya sudah terkelompok. Oke, siap. Ini datanya sudah oke ya, sudah siap untuk digunakan. Ini saya tutup. Tidak saya simpan. Kalau ini saya simpan aja. Oke. Nah, sekarang kita berpindah ke QGIS. Sebelum pindah ke QGIS ya, sebelum kita gunakan data tadi. Oke. Ini sebagai informasi tambahan. Kemarin kami
ini sebetulnya sudah lama mencoba melihat mana yang lebih akurat penggunaan GPS yang khusus untuk GPS navigasi seperti ini, oke, atau menggunakan smartphone yang kalian miliki. Ya. Nah, kita mencoba ada 3 perangkat GPS Garmin 78, kemudian gunakan iPhone 8 untuk iOS-nya, dan Xiaomi. Ya. Handphone satu lagi merek Xiaomi. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini di kampus Universitas Riau. Jadi kami berjalan dari sini, terus, nah, oke, kalau kita zoom, yang berwarna merah ini adalah GPS Garmin. Kemudian yang hijau adalah menggunakan iPhone dengan Avenza Map. Yang biru merupakan garis perekaman dari handphone Xiaomi. Ternyata, kira-kira apa kesimpulannya ini? Kalau kita lihat seperti ini. Nah, pertanyaannya tadi, mana yang lebih akurat? Kalian menggunakan GPS Garmin dibandingkan pengukuran posisi dengan menggunakan handphone kalian. Hasil datanya seperti itu. Kesimpulannya? Kesimpulannya apa nih? Apa ya? Apa? Tidak ada bedanya akurasi ketika kalian menggunakan handphone kalian dengan menggunakan GPS tipe navigasi. Dari data ini ya. Nanti kalian bisa cobakan di kampus kalian. Kalau di kampus ada GPS, kalian sudah punya app Avenza. Nah, beberapa orang kalau macam-macam GPS-nya makin bagus lagi. Nah, itu keliling di satu tempat berurutan gitu ya. Nah, keliling di tempat yang sama. Kira-kira seperti ini. Nanti kalian bisa. Ini hasil uji statistiknya belum saya tampilkan. Nanti bisa dipetik beberapa poin, ya, kesalahannya, mana yang lebih tinggi kesalahan GPS-nya. Dari hasil perhitungan kami tidak ada perbedaan yang signifikan antara GPS Garmin dengan pengukuran iPhone dengan pengukuran Xiaomi, sama aja. Jadi kalau kalian nggak punya GPS Garmin, udah gunakan aja HP kalian. Install di dalamnya Avenza Map. Oke. Saya pikir itu dulu lah ya. Nanti kalau kita lanjutkan tanggung soalnya. Waktunya tinggal 10 menit. Nanti filenya bisa saya share. Terus untuk data GPS map source-nya kan ada 2 tuh. Satu sudah ada contohnya. Data yang satu lagi kalau kerjakan hal yang sama jadi gampang lah itu. Ya, karena sudah ada contohnya. Kecuali nggak ada contohnya akan sedikit lebih pusing untuk mengerjakannya. Saya kirimkan, kalian kerjakan. Kemudian minggu depan baru kita lanjutkan dengan eksekusi memindahkannya ke QGIS menjadi data titik, dari data titik kita rubah jadi data garis. Setelah itu kita masuk ke pembuatan data, perolehan data spasial langsung lainnya, kita melakukan digitasi on screen dengan menggunakan QGIS. Baik, sebelum saya kembalikan ke Bu Widi, ada pertanyaan? Saya, Pak. Yap, silakan. Masih Jenitus kah? Bukan, Pak. Oh, siapa lagi?
Syahseran Pak dari Unsri. Oh ya, Muhammad Syah X itu. Apa lagi? Silakan. Begini Pak, kan kalau yang Avenza Map yang Bapak tunjukkan tadi di HP Bapak kan, Bapak keluar kota tuh. Yap. Nah, itu dia ngerekam sampai keluar dari mapnya kan. Ya, betul. Kalau untuk Avenza Map itu, map yang kita pakai itu kira-kira standarnya itu pakai skala berapa Pak? Skalanya, Ya. saya tidak bisa nyatakan skalanya berapa ya, karena tingkat keakuratan berdasarkan skala kita saja yang menentukan. Ya, jadi misalnya kalau kamu ingin membuat peta untuk digunakan sebagai peta dasarnya di Avenza Map, dan kamu akan memetakan beberapa objek atau objek di Unsri. Oke. Nah, tentu kamu ingin bisa membuat sebuah peta yang detail informasinya. Detail dalam maksud kita gunakan base map-nya dari Quick Map Service, misalnya dari Bing Map atau Google Satellite atau Bing Satellite, sehingga kita bisa ketika kita gunakan Avenza, oh ya kita lagi berdiri di depan perpustakaan Unsri, dan itu terlihat dari peta yang kita buat yang menjadi base map-nya di Avenza. Oke, tingkat skalanya saya nggak bisa nyatakan itu. Ya, tentu dia harus lebih bisa sampai skala 1/1000. Tapi yang menjadi konsekuensi ketika kita ingin mendapatkan atau menggunakan peta yang kita buat dengan skala yang besar adalah kapasitas file peta yang besar juga. Oke. Kalau kita hanya ingin, misalnya saya keluar kota tadi ya, dari yang saya lihatkan tadi, saya melakukan perjalanan keluar kota. Artinya saya tidak perlu menampilkan objek kiri kanan jalan itu detail. Berarti skalanya bisa saya perkecil. Sehingga apa? Sehingga kapasitas file yang digunakan nanti di Avenza Map juga kecil. Karena nanti itu akan mengakibatkan terhadap processing data dalam rendering untuk menampilkan objek-objek atau peta yang kita gunakan tadi. Semakin besar kapasitas file karena kita ingin detail dan jelas data yang kita ingin lihat melalui Avenza Map, maka file yang kita, konsekuensinya file yang kita hasilkan semakin besar. Konsekuensinya proses perangkat keras untuk memproses file yang besar itu juga harus cukup kencang sehingga tidak terjadi lag, keterlambatan untuk penampilan datanya. Nah, kira-kira konsekuensi itu juga harus disadari oleh teman-teman. Ingin tampilannya bagus, bagus dalam arti detail dalam konteks skala, tapi perangkat kita juga harus punya dapur pacu yang kencang juga. Nah, nanti kalau mau di zoom atau dia berjalan sendiri juga memerlukan prosesor yang cukup tinggi. Nah, file yang tadi itu ada sekitar 9 mega. Itu tidak begitu detail, walaupun nampak objeknya ya. Pembesarannya tidak bisa lebih besar lagi gitu. Nah, jadi makanya kemarin saya tidak menyatakan skalanya. Kenapa? Yang menjadi patokannya adalah dalam 1 minggu kalian berjalan paling jauh kira-kira sejauh mana. Maka buat tampilan petanya sejauh perjalanan kalian dalam 1 minggu. Itu yang digunakan sebagai peta untuk memandu kita dalam bernavigasi menggunakan Avenza Map. Gitu. Jangan lupa konsekuensi dari peta yang detail adalah kapasitas file yang besar. Media penyimpanannya juga harus besar. Handphone, walaupun misalnya dia Core i7 misalnya ya, dia bisa menampung prosesor Core i7. Beda dengan Core i7 yang di laptop kalian. Sama-sama Core i7. Kalau ada handphone yang punya prosesor Core i7. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus memaksimalkan perangkat yang kita punya dan kedetilan
peta yang mendukung perangkat kita. Ingat, dari kapasitas file yang kita gunakan. Kira-kira itu Muhammad Syah, jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Dia harus bertanya ini, karena tidak bertanya dalam proses-proses ini nanti banyak yang meragukan, walaupun dilakukan gitu ya. Karena kesempatan bertanyanya akan di sini saya memberikan peluang besar kepada kalian untuk bertanya banyak gitu ya. Termasuk apa yang kalian ingin lakukan, misalnya untuk penelitian kalian, kalau bisa saya bantu untuk menjawab akan saya jawab. Oke, minggu depan saya mau kasih lihat dulu sebelum ditutup ya. Ada lagi satu. Ini untuk praktikum minggu depan kita bisa hasilkan satu skripsi. Saya suka memprovokasi mahasiswa untuk skripsi. Oke. Ya. Saya coba tadi mendigitasi dari peta RBI, sama ya, kalian saya minta untuk mendownload 1 lembar peta RBI. Kemudian nanti kita registrasi, saya sudah lakukan itu. Kemudian saya gunakan base map-nya Google Satelit. Ya. Saya lihat itu di tahun 2018 kalau tidak salah. Jadi ini adalah Google Satelit tahun 2018. Saya mau lihat garis pantainya. Ini satu skripsi ya. Jadi nggak usah bikin repot-repot skripsi itu. Kayak gini aja jadi skripsi. Oke. Saya digit garis pantainya. Minggu depan itu kita lakukan. Ini garis pantai dari Google. Kemudian peta RBI yang sudah saya download. Ini peta RBI-nya. Saya digit lagi garis pantainya di lokasi yang sama. Nah, yang warna merah. Jadi kalau saya hilangkan Google-nya dengan RBI-nya, nah, oke, nampak perbedaan garis pantainya ya. Peta RBI itu tahun 1984, Google tahun 2018. Sekian puluh tahun sudah terjadi degradasi garis pantai. Jadi kalau kita hitung, nanti kita bisa hitung berapa jarak perbedaannya dan seterusnya. Bagi kalian di jurusan ilmu kelautan bisa deteksi perubahan garis pantai. Satu skripsi kan? Ini salah satu cara untuk mendeteksi perubahan garis pantainya. Ada idenya seperti itu. Kan? Satu praktikum, satu skripsi. Tinggal mau nggak kalian lagi? Ya, nanti mesti pembimbingnya, wah kalau cuma kayak gitu mah gampang. Ya memang gampang, memangnya harus susah. Ya kan? Oke, itu dia dulu. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya share file-filenya. Saya kembalikan ke Bu Widi. Silakan Bu Widi. Mana Bu Widinya? Bu Elis? Ya, hadir Pak. Yap, sudah. Oke. Udah selesai semuanya ya. Apakah ada pertanyaan mungkin di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, silahkan. Ya Ibu, ini saya mau bertanya tentang apa link absen yang tadi ada dikirim itu mau dimasuk untuk absen nggak bisa Ibu?
Oh ya, link absen ini nanti dikembalikan ke dosen mata kuliahnya masing-masing. Jadi silahkan bertanya dengan dosen mata kuliahnya, absennya di mana, gitu ya. Jadi dikembalikan ke masing-masing dosennya. Gitu Oke, ya. siap. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mungkin yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bu Widi, mungkin kita akhiri. Bu Oh Widi, ya, silahkan. sedikit Ya, menyampaikan silahkan. materi hari ini bisa diputar ulang di Ilmu Kelautan Unsri TV. Mungkin minggu depan kita berkunjung ke YouTube jurusan Fakultas Kehutanan ya, Pak Romi ya, betul ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, oke. Jangan lupa Jadi like, silahkan comment, subscribe. Nanti akan giliran ya teman-teman. Ya, oke. Disiapkan YouTube-nya, nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu dosennya supaya sama-sama kita memperkenalkan jurusan kita masing-masing biar go internasional. Oke Bu Widi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elis atas informasinya. Oke, jadi buat mahasiswa dan mahasiswa sekalian ya, jadi tadi yang sudah kita lakukan praktikumnya tuh bisa diputar kembali di Unsri Channel. Jadi nanti mungkin searching bisa juga nanti dibagikan mungkin sama Ibu Elis. Kalau misalnya yang awal belum paham, jadi bisa diputar lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, kita akan tutup dulu. Praktikum yang kedua di mata kuliah SIP hari ini akan kita lanjutkan lagi minggu depan ya, di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap bersemangat dan tetap safe health ya. Oke, saya kira saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa apa tugasnya ya yang dikasih tadi dikerjakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih teman-teman. Sampai jumpa besok yang mata kuliah praktikum. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, sama-sama. Makasih ya Bu, makasih ya Pak. Yo. Makasih banyak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih Bu.